Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan kembali membahas soal latihan OSN IPA kali ini untuk soal yang saya berikan pada tanggal 20 Mei 2020. Bersama saya di sini Ijal Ausia Rizky di channel YouTube EduDudu Official. Nah, untuk soal yang pertama, seorang siswa mengamati potongan melintang batang tumbuhan di bawah mikroskop. Ia menemukan jaringan berbentuk tabung dengan dinding tebal yang berlignin. Jaringan tersebut paling mungkin adalah titik-titik. Yang A. parenkim, kemudian B. xilem, C. phloem, dan D. epidermis. Nah, kita akan bahas terkait dengan jawaban yang tepat untuk nomor 7. Untuk pembahasannya, jadi ciri-ciri potongan melintang tumbuhan yang diamati berdasarkan soal tadi adalah yang pertama berbentuk tabung, kemudian berdinding tebal dan mengandung lignin. Nah, ini merupakan ciri salah satu pembuluh angkut pada batang, yaitu xilem. Nah, xilem itu dia merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan yang fungsinya untuk mengangkut air dan juga mineral atau zat hara dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di mana struktur xilem salah satunya adalah mengandung lignin. Nah, apa sih lignin itu, Pak? Sebetulnya lignin sendiri adalah zat penyusun yang membuat dinding sel itu menjadi kuat, serta strukturnya bisa dibilang kaku. Nah, struktur yang kaku ini dia akan menyebabkan pembuluh angkut yang disebut xilem ini itu akan tahan terhadap tekanan, karena di sini yang dia angkut adalah air juga mineral yang ada di dalam tanah melalui akar yang diserap kemudian disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Maka ia membutuhkan struktur yang kuat sehingga apa yang dia angkut ini bisa sampai ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, xilem itu kurang lebih penampakannya seperti yang ada di gambar ini, di mana dia itu alirannya adalah satu arah, kemudian selnya itu tidak memiliki dinding pembatas, jadi hanya berupa struktur seperti pipa. Kemudian dindingnya seperti yang sudah kita bahas barusan, dia dindingnya tebal, kemudian kaku dan mengandung lignin. Nah, maka di sini kita sebelum membahas jawaban yang lain, kita akan bahas sedikit tentang pembuluh angkut yang ada pada batang tumbuhan. Nah, pembuluh angkut yang ada pada batang tumbuhan itu ada dua macam. Ada yang namanya xilem, ada yang namanya phloem. Nah, xilem itu biasanya sebutan bahasa Indonesianya adalah pembuluh kayu. Sedangkan phloem itu adalah pembuluh tapis. Ya, kita mulai bahas yang xilem dulu. Kalau xilem sudah jelas, tadi fungsinya adalah mengangkut air dan juga zat hara, di mana dia ciri-cirinya adalah berbentuk tabung, kemudian dindingnya tebal dan juga mengandung lignin supaya dia memiliki struktur yang kuat untuk bisa mengangkut air dan juga mineral atau zat hara dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian untuk phloem itu bedanya dengan xilem, yang dia angkut adalah hasil fotosintesis. Jadi zat yang sudah jadi, yang siap digunakan oleh bagian-bagian tumbuhan. Nah, karena yang diangkut adalah zat yang sudah jadi atau bukan bahan mentahnya, maka di sini dia tidak perlu struktur yang kuat seperti xilem. Maka dari itu ciri-ciri dari phloem itu adalah dindingnya lebih tipis. Kemudian dia itu tidak mengandung lignin, makanya strukturnya itu tidak sekokoh pada xilem. Kemudian dia punya dinding pembatas yang berpori. Nah, tadi kita sudah melihat penampakan dari xilem, di mana dia saya gambarkan seperti pipa air karena tidak memiliki dinding pembatas yang berpori. Berbeda dengan phloem. Phloem di sini walaupun dia dindingnya tipis, tapi dia punya sel atau dinding pembatas yang punya pori. Ini fungsinya adalah untuk menyaring hasil fotosintesis yang akan diangkut ke seluruh tubuh. Kemudian bedanya juga di sini, aliran yang diangkut oleh pembuluh xilem dan juga phloem itu berbeda. Kalau xilem itu dia hanya satu arah dari bawah ke atas. Sedangkan kalau phloem, karena dia itu mengangkut
hasil fotosintesis yang diperlukan oleh seluruh bagian tumbuhan, maka dia mengalirnya tidak hanya satu arah, tetapi dua arah, seperti jalan raya yang ada di Indonesia, yang biasanya digunakan untuk dua arah, tapi ada juga sih yang satu arah. Nah, kita move on ke bahasan selanjutnya. Maka berdasarkan yang sudah kita jelaskan ini tadi, yang sudah kita bahas, jawaban yang betul adalah jawaban yang B, yaitu silet. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Sebentar, saya lewati beberapa slide ini dulu sebelum ke nomor 8. Nah, selanjutnya kita ke nomor 8. Nah, soal yang nomor 8 yaitu jika cermin cekung digunakan untuk memantulkan cahaya dari lilin yang diletakkan di dekat titik fokus, maka bayangan yang terbentuk akan titik-titik. Untuk jawaban yang A, itu tegak, nyata, dan diperbesar. Kemudian yang B, terbalik, maya, dan diperbesar. Sedangkan yang C, terbalik, nyata, dan diperbesar. Kemudian yang Do, tegak, nyata, dan diperkecil. Nah, maksudnya tegak, nyata, diperbesar itu gimana sih Pak Ijal? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini saya punya gambar dari pembentukan bayangan cermin cekung. Nah, di sini di soal cermin yang digunakan adalah cermin cekung, maka kita sajikan gambar cermin cekung. Nah, sifat bayangan pada cermin cekung itu tergantung pada posisi bendanya. Jadi, tergantung nanti benda itu ditaruh di sebelah mana. Nah, di sini ada beberapa komponen pada gambarnya. Yang pertama di sini ada cermin cekungnya yang bentuknya seperti huruf C terbalik ini. Kemudian ada garis. Garis ini nanti dia akan kita ibaratkan sebagai tempat berdirinya benda. Kemudian ada titik R dan titik F. Nah, titik F itu adalah titik fokus. Jadi F ini nanti dia melambangkan titik fokus. Sedangkan kalau R itu dia menggambarkan titik pusat kelengkungan. Kadang-kadang ada juga yang menyebutnya itu C atau yang menyebutnya P. Tapi di sini saya menyebut titik pusat kelengkungan dengan simbol R. Nah, kita ke salah satu sifat bayangan dari cermin cekung. Nah, jika benda kita hadapkan ke cermin cekung, kemudian bendanya itu ada di luar jari-jari kelengkungan atau pusat kelengkungan atau R. Nah, di sini bisa dilihat kalau pohon ini atau bendanya dia ada di luar pusat kelengkungan atau R. Nah, kalau bendanya di luar pusat kelengkungan atau R, di sini di belakangnya R, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kok bisa sih Pak Ijal sifat bayangannya seperti itu? Nah, di sini ada garis-garis yang menggambarkan arah datangnya sinar. Nah, sifatnya cermin cekung itu adalah sinar yang datang ke cermin cekung akan dipantulkan melalui titik fokus. Bisa dilihat di sini pada garis yang berwarna hijau yang melewati bagian atas pohon, itu dia akan dipantulkan ke cermin cekung, kemudian memantul kembali melewati titik fokus. Nah, begitupun dengan garis yang berwarna ungu, yang dia melewati bagian atas pohon, tapi posisinya miring karena dia dipantulkan di bagian bawah garis lurus. Nah, dia dipantulkan ke cermin cekung, kemudian di sini ketika dia dipantulkan maksudnya dipantulkan miring, maka dia harus melewati titik fokus dulu, berbeda dengan yang lurus. Kalau yang lurus dia memantul ke cermin kemudian baru ke titik fokus, sedangkan kalau yang miring dia melewati ke titik fokus dulu baru memantul ke cermin seperti ini. Nah, nanti dari garis pertemuan hasil pantulan cermin, nah di sini akan terjadi perpotongan di bawah. Dari garis yang hijau di sini dia ketika dipantulkan ke cermin lalu ke titik fokus dia akan mengarah ke bawah garisnya. Sedangkan kalau yang ungu yang dipantulkan melalui titik fokus lalu ke cermin dia juga
mengarah ke bawah, namun ketika sudah memantul dia garisnya lurus. Nah, di bagian bawah sini itu dia terbentuk perpotongan. Nah, di perpotongan inilah terbentuk bayangan dari pohon yang dipantulkan oleh cermin cekung. Nah, di sini bayangan yang terbentuk adalah karena dia berada di bawah garis lurus, maka pohon di sini dia bayangannya terbalik. Maka di sini sifatnya betul ya, salah satu sifat yang ada di bawah ini dia terbalik. Kemudian ketika kita lihat di sini posisi bayangan dari benda dia berada di depan cermin. Nah, cermin kan ada di sini. Cermin cekungnya ada di sini. Sedangkan bendanya ada di sini. Otomatis dia ada di depan cermin. Maka sifat bayangan benda ketika ada di depan cermin itu adalah nyata. Cocok ya dengan sifat yang ada di bawah sini, nyata. Kemudian untuk kok itu yang diperkecil maksudnya gimana Pak Ijal? Nah, kita amati bayangan yang terbentuk. Kalau kita bandingkan, tingginya di sini berbeda. Kalau tinggi bendanya dia itu kurang lebih, jika dilihat di sini tingginya benda daripada bayangan adalah berbeda. Benda aslinya dia lebih tinggi, sedangkan bayangannya lebih pendek. Maka di sini otomatis dia terjadi perbedaan ukuran. Nah, bayangan yang terbentuk di sini kita lihat lebih kecil daripada bendanya. Maka ini mendukung sifat yang terakhir, yaitu diperkecil. Nah, sedangkan letak bayangan tadi kan sudah kita bahas. Dia ada di antara pusat kelengkungan atau R dan juga titik fokus. Bisa dilihat di sini bayangannya dia walaupun terbalik, tapi dia posisinya ada perpotongan ini dia ada di antara F dan juga R, atau di antara titik fokus dan juga pusat kelengkungan, di mana ini cocok dengan pernyataan yang ada di bawah. Oke. Kita fokus kembali ke soal. Itu tadi masih contoh dari salah satu sifat bayangan dari cermin cekung. Nah, sekarang kita bahas sesuai yang diminta oleh soal, yaitu ketika lilin, nah di sini bendanya adalah lilin. Lilin itu diletakkan di dekat titik fokus, maka kita pakai sifat bayangan cermin cekung yang di dekat titik fokus, atau bisa bendanya itu di depannya titik F, atau bisa juga bendanya di belakangnya titik F seperti ini. Kita akan bahas posisi benda di dekat titik fokus yang ada di depannya F. Nah, kalau benda ini berada di depan titik F, maka bayangan atau sinar datangnya dia tidak hanya dipantulkan melalui F, tapi juga melalui titik R. Nah, beda dengan pada sifat cermin cekung yang ketika benda itu berada di luar pusat kelengkungan. Ya, ketika benda berada di luar pusat kelengkungan atau di belakang R, atau lebih tepatnya di belakangnya F, nah itu dia akan sinar datangnya itu dipantulkan melalui F tanpa melalui R. Sedangkan kalau dia posisinya di depannya titik F, dia harus melalui R sekaligus F. Nah, kita lihat posisi sinar datang di sini sama seperti yang tadi. Ketika sinar datang yang garis warna hijau ini dipantulkan ke cermin cekung, dia akan memantul dari cermin, kemudian pantulannya akan melewati titik F atau titik fokus. Loh Pak, di situ tapi kok ada garis lurus yang menembus cermin cekungnya. Nah, itu terjadi karena ketika benda ini ada di depan titik F, maka pantulan sinarnya itu tidak hanya mantul ke cerminnya, tapi juga diteruskan ke belakang. Bisa dilihat di sini ada garis putus-putus. Nah, kemudian untuk yang sinar datang yang garis warna pink ini, dia tidak langsung melalui titik F, tapi dia melalui titik R. Jadi sinar datang ini akan dipantulkan melalui titik R, kemudian ke cermin tanpa memantul lurus ke belakang. Jadi dia akan lurus menembus bagian belakang cermin. Nah, akibatnya apa? Di bagian belakang cermin ini akan terbentuk perpotongan.
Nah, kalau tadi kan perpotongannya meskipun dia di bawah, dia tetap di depan cermin. Sedangkan yang ini perpotongannya dia terjadi di belakang cermin. Karena perpotongannya ini terjadi di belakang cermin, maka bayangannya di sini terbentuk di belakang cermin cekung. Yang artinya kalau bayangannya itu terbentuk di belakang cermin cekung, maka sifat bayangannya adalah maya. Nah, bisa dilihat di sini, perpotongannya terjadi di titik yang lebih tinggi daripada titik sinar datang yang ada di depan cermin. Maka, di sini bayangan yang terbentuk dia juga berukuran lebih besar atau tingginya juga lebih tinggi daripada benda aslinya. Maka, dengan begini, sifat bayangan yang kedua adalah diperbesar. Nah, karena dia perpotongannya terjadi di atas garis lurus, maka posisi benda di sini dia ada di atas garis lurus dan berdiri atau tegak. Maka sifat yang kedua adalah dia tegak. Nah, yang sudah saya sebutkan barusan, maya, tegak, diperbesar, tentu cocok dengan pernyataan yang ada di bawah ini, yaitu sifat bayangan pada cermin cekung saat benda berada di antara titik F dan juga titik R itu adalah maya, tegak. Maksud saya ketika bendanya berada di antara titik fokus dan juga cermin, bukan yang R. Nah, itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian di sini juga letak bayangannya dijelaskan bahwa dia ada di belakang cermin. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, betul bayangannya sendiri dia terbentuk di belakang cermin. Kemudian ketika bendanya berada di dekat titik fokus, tapi berada di belakangnya titik F, nah, di sini agak sedikit berbeda. Bayangan yang terbentuk, ya, dia karena sinar datanya di sini dipantulkan ke cermin, kemudian dia ditaruh atau dilewatkan ke titik F kembali, maka dia hampir sama seperti sifat bayangan benda ketika bendanya berada di luar pusat kelengkungan atau di belakang titik R. Nah, di sini karena dia bendanya berada di belakangnya titik F, maka dia untuk garis yang sinar datang yang berwarna pink, dia akan dipantulkan melalui titik F dulu, kemudian memantul lagi secara lurus tanpa melalui titik R. Berbeda ketika bendanya tadi berada di depannya titik F, maka dia juga melalui titik R. Nah, di sini sinar datang yang warnanya hijau dia akan dipantulkan ke cermin, kemudian memantul kembali melewati titik fokus. Sementara sinar datang yang datang secara miring, dia melewati titik fokus lalu dipantulkan ke cermin searah dengan tegak lurusnya garis datang yang warna hijau ini. Nah, di sini perpotongannya dia kembali terbentuk di bawah garis lurus, sehingga posisi bayangannya kembali terbalik. Kemudian juga posisi perpotongannya dia lebih tinggi dibandingkan tinggi benda aslinya, maka di sini dia ukuran bayangannya tentu juga lebih besar, sehingga sifatnya juga diperbesar. Nah, di sini dia sudah mencakup dua sifat, yaitu terbalik dan diperbesar. Nah, kok bisa nyata, Pak? Nah, di sini bendanya itu terbentuk di depan cermin, sehingga tentu saja ketika bendanya ada di depan cermin, bayangannya adalah nyata, berbeda dengan yang bayangan di belakang cermin yang sifatnya maya. Nah, di sini ketiga sifat ini cocok, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian juga letak bayangannya betul, sama-sama di luar pusat kelengkungan. Nah, maka dari itu, jawaban yang betul dari soal nomor 8 adalah di sini kita cocokkan dulu dengan sifat bayangan yang ada di dekat titik F. Kita lihat yang sifat bayangan pada cermin cekung saat berada di titik fokus dan juga cermin atau di depannya titik fokus. Kalau yang di depannya titik fokus tadi maya, tegak, diperbesar. Nah, kita cek di jawaban sini ada nggak yang maya? Oh, ada, Pak, di pilihan yang B dan C. Oh, maaf, maksudnya di pilihan yang B ada maya. Tapi dia diperbesar nggak? Diperbesar di sini.
Kemudian dicek lagi apakah dia tegak atau terbalik. Oh, ternyata di sini terbalik. Maka otomatis jawaban yang B gugur. Nah, artinya kalau jawaban B ini salah, maka sifat bayangan yang ketika benda ada di antara titik fokus dan cermin atau di depan titik fokus itu otomatis tidak berlaku atau salah. Maka yang berlaku adalah sifat bayangan pada cermin cekung saat benda berada di antara titik fokus dan juga cermin atau berada di belakang titik F. Oh, maksud saya di sini sifat bayangan cermin cekung saat benda berada di antara titik F dan juga R, bukan titik F dan cermin. Kalau ini sudah jelas tadi yang di depannya titik fokus. Kalau yang ini dia di belakangnya titik fokus atau di antaranya titik fokus dan juga R. Di sini saya tipe, harusnya saya tuliskan R, harusnya pusat kelengkungan, tapi malah saya tuliskan cermin. Maka di sini yang kita pakai adalah sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar, di mana itu ada di opsi yang C, yaitu terbalik, nyata, dan diperbesar. Maka jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Seorang anak melempar bola ke atas. Saat mencapai titik tertinggi, energi kinetik bola adalah 0. Namun bola tidak berhenti, melainkan kembali turun. Hal ini disebabkan oleh titik-titik. Untuk pilihannya ada 4 juga, yaitu yang A, hukum Newton ketiga, kemudian adanya gaya magnet bumi, kemudian perubahan energi kinetik menjadi energi potensial, dan kembali menjadi energi kinetik. Sedangkan yang D adalah energi bola terus bertambah seiring waktu. Oke, kita akan bahas satu persatu jawaban yang ada di nomor 9 ini. Nah, energi kinetik ketika bola itu dilempar ke atas, itu seiring ketinggian bolanya bertambah, dia akan semakin turun. Kenapa? Karena dia melawan gaya gravitasi. Nah, energi kinetik itu semakin benda melawan gaya gravitasi, maka dia akan semakin berkurang. Nah, ketika bola berada di titik tertinggi, kan kita lemparkan seperti ini. Nah, ketika dia diam di atas, di posisi yang paling atas ini, itu kecepatannya adalah 0. Tapi dia tidak bertahan lama, hanya sebentar saja. Nah, ketika energi kinetiknya itu 0, nah saat berada di titik tertinggi kan lama-lama energi kinetiknya berkurang sampai dia 0. Nah, ketika energi kinetiknya 0, seluruh energi kinetik tadi itu berubah menjadi energi potensial. Jadi ketika energi kinetiknya 0, dia langsung berubah menjadi energi potensial. Nah, setelah bendanya ada di titik teratas, tentu dia tidak diam, dia langsung turun. Nah, misalnya kita lempar. Nah, tentu dia langsung turun kan. Nah, ketika dia turun, karena dia ketinggian bendanya kalau dia turun itu semakin berkurang. Nah, ini adalah lawannya ketika dia semakin tinggi tadi. Nah, semakin dia rendah, maka energi kinetiknya akan makin bertambah. Dari yang tadinya dia berupa energi potensial, berubah lagi menjadi energi kinetik ketika dia turun. Dan dia itu energi kinetiknya bertambah. Nah, maka ketika bolanya jatuh, energi potensial tadi itu berubah menjadi energi kinetik. Nah, ini menunjukkan konversi energi mekanik, bukan penambahan energi. Jadi, energinya yang digunakan untuk kita melempar itu tetap sama, tapi ketika dia turun, dia tidak bertambah. Seperti itu. Nah, kita bahas pilihan jawaban yang lain. Hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga itu bunyinya seperti ini. Untuk setiap gaya aksi atau tindakan akan selalu ada gaya reaksi atau tindakan balik yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Dengan kata lain, jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya yang sama besarnya, tetapi berlawanan arah pada benda A. Nah, ini tidak cocok dengan pembahasan kita sebelumnya. Ketika benda ini kita lempar ke atas, dalam hal ini bola, itu dia akan bertambah energi potensialnya. Energi kinetiknya berkurang, dia lama-lama akan menjadi energi potensial. Nah,
Ketika di atas, dia itu sebetulnya tidak melawan balik ke kita, tidak memberikan gaya kembali ke kita, tapi dia uh, turun ke bawah itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Maka dari itu ketika turun ke bawah lagi, energi kinetiknya kembali, energi potensialnya berkurang. Maka artinya benda itu tidak memberikan gaya kembali ke kita, tapi dia tetap menggunakan gaya yang sebelumnya itu kita berikan untuk melempar bola tadi, seperti itu. Maka meskipun dia itu di sini ada yang cocok sebetulnya, arahnya berlawanan. Memang ketika kita lempar ke atas, dia kan kembali ke bawah, di mana arahnya itu berlawanan, tapi dia tidak memberikan gaya, tetap menggunakan gaya yang kita berikan. Jadi di sini tidak ada pertambahan gaya, dia akan bergerak karena terjadi gaya gravitasi bumi, seperti itu. Maka pernyataan yang A atau jawaban pilihan jawaban yang A, yaitu hukum Newton ketiga, itu adalah jawaban yang salah. Kita lanjut ke opsi yang B dan juga C, adanya gaya magnet bumi. Nah, ini akan banyak mengecoh yang mengerjakan soal. Pasti banyak yang mengira gaya gravitasi itu adalah gaya magnet bumi. Itu sebetulnya salah besar. Jadi gaya magnet bumi itu bukanlah gaya gravitasi. Gaya gravitasi memang akan menarik benda yang ada di bumi itu ke bawah. Jadi kita tidak pindah kemana-mana walaupun bumi itu berputar menggunakan orbitnya mengelilingi matahari. Nah, kita tidak berpindah kemana-mana karena ada gaya tarik bumi. Sedangkan kalau gaya magnet itu adalah medan magnet yang keluar dari bumi kita, di mana itu menyebabkan adanya kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, medan magnet bumi ini itu fungsinya bukan menarik benda-benda untuk tetap stay di bumi, tapi dia fungsinya adalah menghalau benda-benda asing yang akan masuk ke bumi. Contohnya ada meteor, kemudian ada apalagi ada misalnya ada asteroid, ada komet dan lain-lain. Selain itu dia juga selain mencegah benda-benda asing masuk atau menabrak bumi, dia juga berperan dalam pergerakan bumi atau perputaran bumi pada porosnya, yaitu rotasi, seperti itu. Sehingga jawaban yang B itu bukan jawaban yang tepat atau jawaban yang salah pada akhirnya. Kemudian yang C, energi bola terus bertambah seiring waktu. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bola ketika kita lempar ke atas atau kita berikan gaya, dia justru energinya tidak bertambah seiring waktu. Justru energinya semakin ke atas, energinya akan nol. Dan dia akan kembali ke bawah itu karena apa? Karena ada gaya gravitasi. Ingat, bukan gaya magnet bumi, tapi gaya gravitasi. Maka jawaban yang C itu adalah jawaban yang salah. Nah, pilihan yang belum kita beri tanda X di sini adalah pilihan yang C. Saya ralat yang sebelumnya saya beri pilihan C, di sini harusnya adalah pilihan yang D atau opsi yang D. Maka di sini yang sudah kita beri tanda silang adalah pilihan A, B, dan juga D. Sehingga jawaban yang betul adalah yang C. Perubahan energi kinetik menjadi energi potensial dan kembali menjadi energi kinetik. Seperti itu. Kita lanjutkan di soal nomor 10. Nah, dalam sebuah rumah kaca, suhu di dalam dijaga agar tetap hangat meskipun suhu di luar sangat dingin. Hal ini dapat dijelaskan dengan prinsip bahwa titik-titik. Yang A, udara panas memantul keluar oleh atap kaca. Kemudian yang B, kaca menyerap cahaya dan mengubahnya menjadi panas. Kemudian yang C, cahaya matahari menembus kaca dan terperangkap sebagai panas, sedangkan yang D, kaca menghasilkan panas secara mandiri. Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi prinsip kerja rumah kaca itu yang pertama, cahaya matahari atau radiasi gelombang pendek itu akan masuk melalui kaca rumah kaca, di mana kaca ini kan memang sifatnya adalah tembus cahaya. Kemudian saat mengenai permukaan di dalam, di tanah, kemudian di tanaman dan lain-lain yang ada di dalam rumah kaca, cahaya ini akan diubah menjadi panas. Jadi bukan kaca yang mengubah cahaya matahari itu menjadi panas, tapi benda-benda yang ada di dalamnya.
Nah, ini akan menjadi radiasi dengan bentuk gelombang panjang. Nah, radiasi panas ini, itu dia yang sudah terbentuk, dia tidak bisa keluar dengan mudah melalui kaca. Memang bisa keluar, tapi dia tidak secara langsung bisa keluar gitu, tidak. Dia akan bisa keluar tapi tidak dengan mudah, sehingga akan banyak panas yang terperangkap dan menyebabkan suhu di dalam rumah kaca itu pada akhirnya dia panas atau tetap hangat. Nah, maka dari itu kenapa kok fenomena meningkatnya suhu bumi ini disebut dengan global warming atau efek rumah kaca. Jadi kalau rumah kaca itu walaupun dia kaca itu tembus cahaya, tapi panas yang ditimbulkan oleh cahaya itu tadi dia tidak bisa menembus keluar dengan mudah. Jadi banyak yang akan terperangkap di dalam seperti itu. Sehingga yang tadinya suhunya itu misalnya dingin, lama-lama suhu yang ada di rumah kaca itu akan panas dan akan tetap panas seterusnya seperti itu. Kita bahas pilihan yang A. Udara panas memantul keluar oleh atap kaca. Nah, udara panas itu tidak akan memantul keluar, tapi justru terperangkap. Karena apa? Sudah jelas tadi, panas yang ditimbulkan oleh cahaya yang masuk, dia tidak akan mudah untuk keluar, sehingga akan lebih banyak yang terperangkap di dalam. Seperti itu. Kita lanjutkan ke opsi yang B. Kaca menyerap cahaya dan mengubahnya menjadi panas. Nah, pernyataan ini sendiri itu keliru. Jadi kaca itu tidak menyerap dan mengubah cahaya menjadi panas secara signifikan. Fungsinya itu hanya sebatas meneruskan cahaya, karena meskipun dia itu tembus cahaya, tapi dia tidak bisa ditembus panas dengan mudah, seperti itu. Kemudian untuk yang C, kaca menghasilkan panas secara mandiri. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, kaca itu tidak bisa menghasilkan panas secara mandiri kecuali dia dikenai benda panas, seperti itu. Itu pun ketika ada panas yang tidak menembus kaca, dia tidak akan bisa menembus kaca dengan mudah. Maka ketiga alternatif jawaban ini yang A, B, dan juga C itu adalah jawaban yang salah. Seperti itu. Maka jawaban yang betul adalah pilihan jawaban yang C, yaitu cahaya matahari menembus kaca dan terperangkap sebagai panas. Nah, sekian pembahasan soal latihan OSN yang saya sampaikan. Atas beragam kekurangan yang ada pada diri saya saat presentasi hari ini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan pembahasan dari saya bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian, supaya nantinya bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal OSN IPA jenjang SD. Selamat belajar, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.